Salam semuanya, di sini bersama saya Widiatmo Kurniadi. Di sini saya akan menerangkan mengenai trigonometri kelas 10 bagian pertama, yaitu satuan ukuran sudut. Oke, kita akan segera mulai. Satuan ukuran sudut dimulai dari derajat. Nah, satuan ukuran sudut derajat disimbolkan dengan lingkaran seperti ini. Lingkaran yang ditulis pada bilangannya. Contohnya 10 derajat, 10 lingkaran di atas dibaca 10 derajat, kemudian B 27 lingkaran di atasnya dibaca 27 derajat. Dan C 60 seperti lingkaran di atas ini dibaca 60 derajat dan sebagainya. Nah, besar sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di samping. Di sini ada ruas garis CO. Nah, nanti ketika CO mengelilingi lingkaran ini dan kembali berimpit dengan sumbu X, maka CO telah menempuh jarak sebesar 360 derajat. Tetapi jika CO melewati sumbu X positif lagi, maka besar sudut yang ditempuh oleh CO adalah lebih dari 360 derajat. Seperti ini contohnya. Nah, perhatikan. Oke. Ketika ruas garis CO berhentinya di atas sumbu X sedikit, nah maka jarak yang ditempuh oleh ruas garis CO ini sudah lebih dari 360 derajat. Oke. Kemudian kalau saya teruskan, akan menjadi sebagai berikut. Nah, oke, akan seperti ini. Dan ketika saya berhentikan, nah, oke, karena CO tadi berputar 2 putaran penuh, maka sudutnya adalah 720 derajat ketika berhenti di sumbu X positif. Tapi kenyataannya CO berhenti di atas sumbu X positif. Nah, maka sudut yang ditempuh oleh CO itu adalah lebih dari 720 derajat. Oke. Nah, kita akan lanjut ke berikutnya. Kemudian ada juga ukuran sudut dalam menit dan detik. Selain ukuran sudut dalam derajat, ada ukuran sudut dalam menit dan detik. Ukuran dalam menit dan detik tersebut dinyatakan dengan aturan berikut. Jadi ada hubungan antara derajat, menit, dengan detik. Oke. Poin pertama, 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Atau 1 jam sama dengan 1 derajat. Akibatnya, 1 menit, oke, ditulis dengan 1 aksen, ini sama dengan 1/60 derajat. Nah, kemudian 1 menit, ini sama dengan kan 60 detik, atau 60 double aksen. Atau 1 detik, itu sama dengan 1 double aksen, sama dengan 1/60 menit, dan karena 1 menit sama dengan 1/60 derajat, maka 1 detik sama dengan 1/3600 derajat. Nah, ada aturan untuk mengkonversi sudut dalam menit dan detik. Oke, inilah aturannya. Nah, konversi ukuran sudut dari derajat menjadi menit dan dari menit menjadi detik dapat dianalogikan dengan pengubahan waktu dari jam menjadi menit dan dari menit menjadi detik. Dalam perhitungan jam yang dikenal sehari-hari. Oke, jadi seperti ini. Misalkan saya punya
menit, katakanlah 20 menit. Nah, kita tahu bahwa 20 menit ini kan sama dengan 20 kali 1 menit, atau sama dengan 20 dikalikan dengan 1/60 derajat, yang sama dengan 1/3 derajat. Nah, seperti ini. Oke. Atau karena 20 menit sama dengan sepertiga jam, maka sama dengan sepertiga derajat. Oke. Nah, inilah ilustrasinya. Oke, sebentar. Ini 1/60 derajat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita ke slide berikutnya. Kemudian ada lagi ukuran sudut, selain dalam derajat, menit, dan detik, ada juga ukuran sudut dalam radian. Sebagai berikut. Nah, radian. Satuan ukuran sudut selain derajat adalah radian. Disimbolkan dengan RAD atau tidak disertakan sama sekali, namun tetap dalam konteks sudut. Sebagai contoh, kalau kita bicara tentang sudut, kita bisa menuliskan misalnya yaitu 2/5 pi radian. Atau cukup 2/5 pi saja. Ini konteksnya sudut. Oke. Nah, 1 radian atau 1 rad didefinisikan sebagai ukuran sudut pada bidang datar yang berada di antara dua jari-jari lingkaran dengan panjang busur sama dengan panjang jari-jari lingkaran tersebut. Nah, perhatikan gambar di samping. Kita melihat di sini bahwa AB, oke, ini AB, dan AC ini kan sama dengan jari-jari lingkarannya. Jari-jari lingkaran adalah AB. AB dan AC. Dan pada gambar, kita melihat bahwa panjang AB itu sama dengan AC, yaitu sama dengan A. Nah, di sini kita melihat jika panjang busur BC, panjang busur BC, ini panjangnya juga A, maka besar sudut yang dibentuk oleh BAC atau besar sudut BAC, si alfa ini sama dengan 1 radian. Nah, jadi sederhananya adalah 1 radian itu terbentuk karena panjang busur lingkarannya ini sama dengan panjang jari-jari lingkaran. Seperti itu. Oke. Nah, kita teruskan ke slide berikutnya. Di slide berikutnya ini merupakan konversi sudut atau hubungan sudut derajat dengan radian. Konversi radian ke derajat atau sebaliknya. Pada lingkaran di samping, kita punya panjang busur BC, ini adalah A. Oke, dan perbandingan antara besar sudut BAC dengan besar sudut satu putaran penuh dan dengan panjang busur BC dan keliling lingkaran akan sama. Jadi, besar sudut BAC yaitu alfa dengan sudut satu putaran penuh dan panjang busur BC dengan keliling lingkaran ini akan bernilai sama. Oke. Nah, pernyataan pertama ditulis dengan persamaan nomor 2 sebagai berikut. Jadi kita melihat bahwa besar sudut BAC dibandingkan dengan sudut satu putaran sama dengan panjang busur BC dibagi dengan keliling lingkaran. Kita tahu bahwa keliling lingkaran ini sama dengan 2 kali jari-jari, keliling lingkaran. Nah, di sini R-nya sama dengan A, maka
kita mempunyai alfa banding 360 derajat sama dengan A per 2πA. Kita coret A-nya, maka menjadi 1 per 2π. Akibatnya, alfa sama dengan ini 360 derajat per 2π. Nah, seperti ini, per 2π. Sehingga kita tahu bahwa alfa sama dengan 1 radian. Maka 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Oke, jadi 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Nah, karena 1 radian sama dengan 180 derajat per pi, maka kita di sini melihat bahwa 180 derajat per pi ini sama dengan 180 per pi dikalikan dengan 1 derajat yang sama dengan 1 radian. Nah, maka 1 derajat ini menjadi pi radian dibagi dengan 180. Ini sama dengan 1 derajat. Nah, seperti itu. Oke, jadi hubungan antara radian dengan derajat adalah 1 radian sama dengan 180 derajat per pi, dan 1 derajat sama dengan pi radian per 180. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Oke. Yang E, ubahlah satuan sudut berikut menjadi derajat, menit, dan garis miring atau detik untuk yang A. Kita jawab. Untuk yang A, kita punya 1/6 dikalikan dengan 114 derajat, 32 menit. Nah, ini sama dengan 1/6 dikali 114 derajat. Nah, di sini karena tidak ada operasinya, maka diasumsikan bahwa operasinya adalah ditambah dengan 30 menit ditambah 2 menit. Oke, nah, akibatnya adalah kita tahu bahwa 2 menit ini kan sama dengan 120 detik. Maka sama dengan 1/6 dikali 114 derajat ditambah 30 menit ditambah 120 detik. Kita bagi semua dengan 6 sehingga menjadi 19 derajat tambah 5 menit tambah 20 detik atau sama dengan 19 derajat 5 menit 20 detik. Nah, inilah maksud dari soal. Oke. Kita lanjut ke yang B. Sepertiga dikalikan dengan 36 derajat 17 menit 45 detik. Nah, ini sama dengan sepertiga dikalikan dengan 36 derajat ditambah 17 menit ini dapat dinyatakan sebagai 15 menit ditambah 2 menit ditambah 45 detik. Nah, 2 menit seperti kita tahu sama dengan 120 detik. Maka sama dengan sepertiga dikalikan 36 derajat ditambah 15 menit ditambah 120 detik tambah 45 detik sama dengan 165 detik. Yang sama dengan 12 derajat tambah 5 menit tambah 55 detik. Atau sama dengan 12 derajat 5 menit 55 detik. Nah, seperti ini. Kemudian yang C. 1/4 dikalikan dengan 74 derajat 29 menit 20 detik. Nah, 74 derajat ini dapat dinyatakan sebagai ini sama dengan 1/4 72 derajat ditambah 2 derajat ditambah 29 menit tambah 20 detik. Nah, kita tahu bahwa
1 derajat ini kan sama dengan 60 menit. Sama dengan 60 menit. Nah, maka persamaan terakhir menjadi 1/4 dikalikan 72 derajat ditambah 149 menit tambah 20 detik. Nah, 149 menit ini sama dengan 1/4 dikalikan 72 derajat ditambah 148 menit, nah, tambah 80 detik. Jadi sama dengan 18 derajat ditambah 37 menit ditambah 20 detik. Yang sama dengan 18 derajat, 37 menit, 20 detik. Oke. Nah, jadi konversi sudut di sini menjadi derajat, menit atau detik adalah, coba kita nyatakan setiap bilangan yang dalam kurung menjadi pengali dari penyebutnya. Oke, seperti ini kita melihat bahwa di sini 32 menit tapi kan nggak bisa dibagi dengan 6. Nah, kita nyatakan dulu 32 menit dengan 30 menit tambah 2 menit. Demikian juga untuk yang B dan C. Oke, kita next ke berikutnya. Nah, ubahlah satuan sudut berikut menjadi derajat. Oke, kita jawab. Untuk yang A, 2/5 pi radian. Nah, kita ingat bahwa 1 radian kan sama dengan 180 derajat per pi. Nah, maka ini sama dengan 2/5 pi dikalikan dengan 1 radian. Nah, 1 radian ini sama dengan 180 derajat per pi, sehingga sama dengan 2/5 pi dikalikan 180 derajat per pi. Kita coret pi-nya, kita coret 5 dengan 180, maka menjadi ini 36 derajat. 36 derajat kali 2, ini sama dengan 72 derajat. Nah, kemudian yang B. 3 pi per 8 radian. Nah, ini sama dengan 3 pi per 8 dikalikan 180 derajat per pi. Kita coret pi dengan pi-nya, kita coret 180 derajat dengan 8, namun tidak habis, di sini menyisakan 2, di sini menyisakan 45. Sehingga sama dengan 135 derajat per 2. Atau 135 per 2 derajat. Sama pembacaannya. Artinya sama. Kemudian yang C. 5 pi per 4 radian. Nah, ini sama dengan 5 pi per 4 dikalikan 180 derajat per pi. Kita coret pi dengan pi, 180 dengan 4, di sini menyisakan 45, maka sama dengan 225 derajat. Nah, kemudian yang D. 7 pi per 9 radian. Nah, ini sama dengan 7 pi per 9 dikali 180 derajat per pi. Kita coret pi dengan pi, dan 9 dengan 180. Di sini kita punya 20. 20 kali 7 ini sama dengan 140 derajat. Nah, seperti itu. Jadi selalu ingat bahwa 1 radian ini sama dengan 180 derajat per pi. Kemudian kita bisa pisahkan atau bisa langsung bahwa 2/5 pi radian ini sama dengan 2/5 pi kali
180 derajat per pi. Kita coret pi dengan pi, maka ketemulah sudut dalam derajatnya. Oke. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang mengubah sudut dari derajat ke radian. Oke. Dimulai dari yang A, kita jawab. A, 115 derajat. Ini sama dengan 115 dikali 1 derajat. Nah, kita ingat bahwa 1 derajat ini sama dengan pi per 180 radian. Nah, maka ini sama dengan 115 dikalikan pi per 180 radian. Atau kalau teman-teman mau tidak menuliskan radiannya juga tidak masalah. Oke, ini sama dengan, kita sederhanakan, ini kita bagi dengan 5, di sini menjadi 23, di sini menjadi 36. Maka menjadi 23 pi per 36 radian. Oke. Nah, kemudian yang B. 29 derajat. Ini sama dengan 29 dikalikan 1 derajat. Yang sama dengan 29 dikalikan dengan pi per 180. Nah, yang sama dengan 29 pi per 180. Nah, di sini karena 29 dan 180 faktor pembagi bersamanya hanya 1, oke, maka tidak ada yang bisa dicoret. Terus sederhanakan. Kemudian yang C. 75 derajat. 75 derajat sama dengan 75. Kalau mau langsung bisa juga dikali pi per 180. Yang sama dengan kita bagi, karena faktor persekutuan terbesar dari 75 dan 180 adalah 15, maka ini kita bagi dengan 15, maka di sini menjadi 12, di sini menjadi 5. Sehingga menjadi 5 pi per 12 radian. Kemudian yang D, 45 derajat, ini sama dengan 45 dikalikan pi per 180, yang sama dengan pi per 4 radian. Oke. Nah, jadi ingat selalu bahwa 1 derajat ini sama dengan pi per 180 radian. Nah, jadi dari penjelasan bagian pertama, kita punya kesimpulan sebagai berikut. Ini kesimpulannya. Yang pertama, derajat ditulis dengan lingkaran di atas bilangan seperti ini. Oke. Nah, kemudian radian itu terjadi, sudut sebesar 1 radian ada jika panjang busur lingkaran sama dengan
jari-jari lingkaran tersebut. Kemudian poin ketiga, oke. Ingat bahwa 1 derajat ini sama dengan 60 menit dan 60 menit ini sama dengan 3.600 detik. Oke. Maka 1 detik ini sama dengan 1/3600 derajat dan 1 menit ini sama dengan 1/60 derajat. Kemudian poin yang keempat, bahwa 1 derajat ini sama dengan pi/180 radian dan 1 radian ini sama dengan 180 derajat per pi. Nah, inilah kesimpulannya. Oke. Demikianlah pembahasan mengenai satuan ukuran sudut. Jadi, bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat dan bisa di-share ke teman-temannya, silakan di-share. Kemudian, akhir kata dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Saya Widiatmo Kurniadi, tetap sehat selalu.